Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salahnya Ustazah. Semoga semuanya selalu semangat ya hari ini. Oke, kembali lagi sama Ustazah pada pembelajaran tematik tema 5I subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Ini subtema 3 tentang manusia dan benda di lingkungannya. Oke, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah meridhoi setiap kegiatan kita dan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, selesai Ustazah ya. Pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan hadis menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi selesai Ustazah harus selalu semangat ya dalam belajar walaupun secara online. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjunjung persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh kehidupan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, perhatikan iklan tersebut. Salah satu jenis iklan adalah iklan layanan masyarakat dari pemerintah yang isinya berupa imbauan, misalnya saja imbauan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, di atas perbedaan dan keragaman Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui persatuan dan kesatuan para pejuang beserta seluruh bangsa Indonesia, ya. Kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan perjuangan mereka, ya. Kita juga harus meneruskan semangat persatuan kesatuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak memiliki semangat persatuan dan kesatuan akan menimbulkan akibat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara ya. Ada 4 ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Yang ada bukunya silakan buka halaman 90. Di lingkungan keluarga, misalnya kurangnya kerukunan antar anggota keluarga, suasana rumah tidak tentram, pekerjaan menjadi sulit karena kebersamaan dalam keluarga tidak ada. Lingkungan sekolah, kurangnya peduli terhadap teman, memilih-milih teman, tidak menghargai teman, sering mengejek teman ya, sehingga tidak disenangi sama teman. Lingkungan masyarakat, kurangnya toleransi dan tengah rasa antar masyarakat, mudah terjadi perpecahan masyarakat, kurangnya saling menghargai. Lingkungan bangsa dan negara, berkurangnya rasa cinta tanah air dan perpecahan antar kelompok dan golongan, melemahnya sistem pertahanan dan keamanan akibat ancaman dari tanah luar. Ya, contohnya ya. Nah, kalian tidak ingin mengalami peristiwa-peristiwa seperti contoh di atas kan? Nah, oleh sebab itu kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan orang lain. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting dan harus tetap dijaga. Persatuan dan kesatuan diperlukan untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Persatuan dan kesatuan sudah ditanamkan oleh para pahlawan sejak dahulu, ya, seperti mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari, seperti menjunjung persamaan hak dan kewajiban antara warga dan masyarakat, mengajak masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Lanjut, memperkenalkan budaya yang Indonesia yang beragam kepada generasi muda. Nah, saat ini persatuan dan kesatuan juga tetap harus diterapkan oleh pemimpin bangsa dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Yang diterapkan oleh pemimpin kita dalam kehidupan sehari-hari yang harus kalian lakukan. Setiap warga negara yang baik, kita sebaiknya ikut menerapkan sikap persatuan dan kesatuan yang telah diusahakan oleh para pemimpin bangsa. Namun,
ya. Masih ada warga masyarakat yang kurang memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Kurangnya persatuan dan kesatuan membuat hidup rukun sulit diciptakan. Ya, contohnya perilaku yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan adalah satu, ya, bermain hanya dengan teman sesuku, hanya membanggakan budaya sendiri, menolak hasil musyawarah yang tidak disesuaikan dengan keinginannya, ya, yang tidak sesuai, ya, memilih tidak memiliki toleransi dan sikap saling menghormati antar sesama, tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengganggu hak orang lain. Itu tadi, ya. Nah, persatuan dan kesatuan seharusnya diterapkan di setiap aspek kehidupan. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi perlu diutamakan sikap bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Nah, apa itu produksi? Apa itu distribusi dan konsumsi? Nah, Ustazah akan mengulang kembali, ya, karena ini sudah kita pelajari. Oke, produksi, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jadi, kegiatan ini, produksi ini harus dikelola dengan baik agar menghasilkan barang yang baik dan pendapatan bagi produsen. Contohnya, kita lihat, ya, ini adalah mebel. Contohnya, pengrajin mengolah bahan mentah dan berupa kayu menjadi barang jadi berupa mebel. Yang kedua adalah distribusi. Dia adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa atau hasil produksi kepada konsumen. Contohnya, pengantar barang adalah contoh kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Dia adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah ini, ya, pembeli bahan bakar kendaraan merupakan contoh konsumsi yang bertujuan memudahkan manusia dalam menggunakan transportasi. Ini contohnya, ya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjunjung persatuan adalah dengan menghargai orang lain, misalnya dengan menghargai usaha ekonomi yang dilakukan. Nah, usaha ekonomi Indonesia beragam jenisnya, ya. Meskipun memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Contohnya ini, ya. Dalam perdagangan, cara menghargai kegiatan ekonomi yang terjadi adalah penjual memberikan harga yang wajar, sedangkan pembeli membayar dengan harga yang telah disepakati. Nah, usaha kegiatan ekonomi biasanya memanfaatkan sumber daya di sekitar sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Oke, selesai Ustazah. Di sini sudah paham, ya. Nah, apabila belum paham, silahkan tanyakan sama Ustazah. Nah, ini adalah tugas Ananda. Silahkan pecahkan masalah dari Pak Andi. Ya, Pak Andi memiliki restoran bebek goreng. Pak Andi membeli bahan baku berupa daging bebek dari peternak unggas di luar kota, kemudian daging bebek diolah menjadi makanan yang dijual kepada konsumen. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya, ya, ada 4 pertanyaannya. Oke, selesai saja, harus selalu semangat, ya. Jangan lupa untuk selalu berbakti kepada ayah bunda, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.